And I live to worship you. I, Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to worship my life and over you. Take me higher, draw me deeper. Dengan lembut katakan, and I live to worship you, my Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to my life and over. Take me higher, draw me deeper. I want to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shanda yarararamu, hallelujah, hallelujah. Shanda rarare, iliararabayaso. Shanda rararamu, hallelujah, hallelujah. Shanda yararamu, iliarabayase. Shanda yararamu, hallelujah, hallelujah. Shanda yarabayase, Shanda yarabayaso, hallelujah, hallelujah. Yararamu, Shanda yarabayaso, Shanda yarabayase, yararamu, Shanda yarabayase, Shanda yarabayaso, hallelujah. Shanda yaramu, Bayase yararamo. Jamah setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Pulihkan setiap hati yang terluka Engkau balut, yang sakit Engkau jamah dengan bilur darah-Mu. Kami disembuhkan, kami disucikan dengan
dengan darah-Mu kami dipulihkan. Shandaya Rabaya So. Kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus. Kau satu-satunya pribadi yang boleh berdaulat di tengah-tengah setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Silakan duduk. Senang rasanya saya bisa ada di tengah-tengah saudara untuk membagikan firman Tuhan. Hari ini satu tema firman Tuhan, Tuhan kasih. Kita mau bicara mengenai bagaimana Tuhan mengubah masalah menjadi berkat. Trouble into blessing. Namanya orang hidup saudara. Gak bisa lepas dari namanya masalah. Amin. Bangun pagi melek aja udah pasti ada masalah gitu yang harus dihadapi. Tetapi kita akan belajar hari ini justru bersama dengan Tuhan. Masalah seberat apapun Tuhan bisa buat. Tuhan bisa balikan menjadi berkat. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ya, hari ini kita akan lihat ada satu tokoh firman Tuhan. Jangan lihat waktu dia gagal, tetapi kita mau lihat waktu dia justru pertama kali Tuhan panggil. Dan dia menjadi raja pertama. Seorang pemimpin pertama yang Tuhan tunjuk. Untuk boleh menggantikan posisi Tuhan sebagai pemimpin buat bangsa Israel pada saat itu. Kita akan belajar hari ini dari seorang raja bernama Saul, saudara. Waktu Saul mau jadi raja, justru yang pertama kali datang dalam hidup Saul itu bukan promosi. Jadi raja itu promosi saudara. Bukan promosi, bukan berkat. Tetapi yang datang justru masalah. Coba kita lihat firman Tuhan. Bagaimana masalah sekonyong-konyong datang dalam kehidupan Saul. 1 Samuel 9 ayat yang ketiga dikatakan Kis ayah Saul itu. Kis ini orang berada saudara ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan Kis ini, Saul ini keluarga berada. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Bukan cuma satu keledai, beberapa. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya. Ambillah salah seorang bujang. Bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Saudara, kalau saudara jadi Saul mungkin kita berpikir gini. Aduh, yang ngilangin siapa? Yang tanggung jawab siapa? Bukan saya yang ngilangin. Mungkin kalau Saul bisa ngomong kan begitu. Mungkin orang lain, mungkin pegawainya teledor. Karena kesalahan orang lain, tiba-tiba Saul kena getahnya, dia harus cari. Padahal kalau orang berada pada zaman itu, ajudannya banyak, saudara. Bujang-bujangnya banyak. Kenapa gak suruh bujang aja? Kenapa harus suruh saya sih? Gitu ya. Anak laki-laki lagi gitu kan. Bahkan dikatakan Saul ini laki-laki ganteng, saudara. A handsome. A most handsome man. A young handsome man. Jadi laki-laki muda yang ganteng gitu ya. Bahkan perawakannya elok. Kenapa? Karena dari kuping ke atas, dari bahu ke atas ya, sekitar 30 cm. Itu tingginya lebih dari rata-rata saudara. Jadi waktu mereka berbaris orang Israel, tiba-tiba tuh bahasa Sundanya ngejentul saudara. Tiba-tiba nongol sendiri Saul tingginya di atas rata-rata. Mana ganteng, gagah. Mungkin sekarang ada bewosnya begitu saudara ya. Wah idaman. Nah, tapi tiba-tiba model laki-laki idaman begini harus nyari keledai yang hilang. Nah, berikutnya apa yang terjadi saudara ya. 1 Samuel 9 ayat 4 sampai 6. Nanti kita lanjut ayat 9 sampai 10. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa. Tetapi tidak menemuinya. Ini udah usaha saudara ya. Gak dapat. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Gak ada juga. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin. Tetapi tidak menemuinya juga. Jadi 3 kali nih gak dapat.
Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana posisi pembagian tanah Israel kepada 12 suku, itu kurang lebih saudara ya. Efraim itu dekat Silo saudara ya. Tempat awal tabut perjanjian ditaruh. Nah jadi kurang lebih perjalanan yang harus ditempuh oleh Saul dan bujangnya, itu kurang lebih kalau naik mobil saudara ya, naik bis itu kurang lebih 1 jam. Kalau anggaplah lari bisnya 40 km per jam, anggaplah gitu ya. Jadi kurang lebih anggaplah 40 kilo. Ini harus ditempuh dengan orang berjalan kaki, mungkin ini jadi lama sekali, mungkin 10 jam saudara. Jadi ini bukan perjalanan singkat, perjalanan yang panjang. Nah tapi begitu ini terjadi, lihat ayat berikutnya dikatakan, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini, maksudnya bujangnya, berkata kepada Saul, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Nah saudara, tiba-tiba muncul masalah dan waktu dia udah ketempuhan masalah, dia cari gak dapat. Dalam pencarian itu ternyata tidak berhasil. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh kita. Tiba-tiba sekonyong-konyong dalam keadaan baik, tiba-tiba kita kena masalah. 2020 mungkin bisnis lagi bagus, tiba-tiba bulan Maret, pandemi. Apa yang terjadi? Bisnis merosot. Kehidupan rumah tangga jadi gak karuan. Pekerjaan berantakan. Mungkin ada yang kena PHK, kena masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Stres meningkat, overthinking dan lain sebagainya terjadi. Depresi menghantui, mungkin itu yang terjadi. Bahkan udah ketempuhan masalah, ternyata diikuti dengan masalah-masalah lain. Di mana waktu cari solusi, gak ketemu. Cari lagi solusi, gak ketemu. Udah jalan begitu jauh, tetap gak ketemu. Sepertinya dead end. Sampai di satu titik mungkin kita seperti Saul, udah pulang aja lah. Udahlah mungkin memang kita gak berhasil. Udahlah, nyerah aja lah begitu. Tetapi waktu itu bujangnya bilang ini, kagok. Ada abdi Allah. Nah dulu saudara, dulu. Gak bisa seperti sekarang kalau kita doa kita langsung gitu ya, dalam nama Yesus. Kalau dulu untuk menanyakan petunjuk Tuhan, itu harus melalui perantara, nabi Tuhan. Nah jadi waktu mereka mencari nabi Tuhan, ini sebetulnya mereka willing to do. Dengan rela hati, memang mereka mau cari jawaban Tuhan. Nah seperti saudara semua yang datang, saudara yang menyaksikan. Saudara ini sedang mencari jawaban Tuhan, amin. Nah apa yang terjadi berikutnya? Mari kita lihat, ternyata dahulu di antara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan nabi, itu dahulu disebut pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu, saudara. Nah, waktu mereka berjalan itu, kita tahu singkat cerita, saudara ya. Dalam pertemuan itu ternyata ketemulah dia sama Samuel. Dan waktu ketemu sama Samuel itulah, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Samuel, ini orang kamu urapi, dialah raja atas Israel. Promosi tiba-tiba ada di ujung. Tetapi dia harus lewati masalah. Mungkin, saya gak tahu, mungkin. Tuhan terpaksa mengizinkan masalah itu masuk dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu endingnya, Tuhan mau bikin mujizat, amin. Amin saudara. Dan tidak ada mungkin mujizat kalau kita tidak mau menghadapi masalah. Saudara bayangkan kalau masalah terus kita hindari, apa yang terjadi? Kita gak akan pernah lihat mujizat. Ini ada sebuah quote saudara, jika engkau terus menghindari masalah yang harusnya engkau hadapi, engkau akan kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat. Ya tapi namanya masalah jangan dicari saudara ya. Tapi tanpa dicari masalah suka datang sendiri saudara. Apalagi masalah-masalah stres, sakit penyakit itu datang sendiri gak usah diundang saudara ya. Nah kita akan belajar hari ini bagaimana kuncinya supaya kita betul-betul bisa menghadapi masalah-masalah ini
Sampai kita betul-betul mengalami pembalikan keadaan. Di mana masalah Tuhan ubah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita lanjut lagi ayat 15, 16, 20 ya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari. Saudara perhatikan kata waktu yang ada. Sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Nah ini bicara menyatakan bahwa dia akan jadi raja. Nah kalau kita lihat, adapun keledai-keledaimu telah hilang 3 hari. Jadi pencarian itu berjalan 3 hari, saudara ya. Dan di hari ketiga, coba kita lihat ada timeline yang saya udah bikin di PowerPoint. Nah di hari pertama itu adalah keledai hilang, masalah tiba-tiba datang. Nah kalau hari pertama Saul tidak memutuskan untuk melangkah, pergi, dia gak akan muncul di hari kedua. Sedangkan ternyata di hari kedua lah Tuhan baru berfirman sama Samuel. Bahwa besok hari ketiga, anggap lagi nih ya biar gampang. Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin keledai hilang. Hari Selasa Tuhan berfirman. Tuhan bilang gini hari Selasa, nanti Rabu akan ada seorang anak muda, urapi dia jadi raja. Saudara tangkap sesuatu gak gini? Halo, saudara tangkap sesuatu gak? Kalau hari Senin Saul tidak memutuskan untuk berangkat mencari keledai-keledai itu, Selasa, Tuhan mungkin gak akan berfirman. Saudara paham sampai di sini? Terkadang Tuhan menunggu respon kita, baru Tuhan buka jalan. Ini saudara penting. Banyak di antara kita mungkin justru nunggu Tuhan jawab baru kita mau merespon. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi, kita melangkah dulu. Karena dalam langkah kita, itu artinya kita belajar taat sama Tuhan. Dan taat, bahasa asli taat, itu artinya adalah iman. Taat, bahasa aslinya adalah pistis, pisteo. Dan iman adalah pisteo. Jadi taat dan iman itu harusnya berkesinambungan. Sebab orang yang taat itu menunjukkan bahwa dia memang punya iman. Orang punya iman tapi gak pernah taat sama suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Berarti dia gak betul-betul punya iman. Imannya kosong. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Hari-hari ini mungkin saya gak tahu. Tuhan mulai menyuruh kembali. Mungkin ada suara di hati kecilmu berkata, yuk melangkah lagi. Yuk coba lagi. Mungkin itulah yang harus kita kerjakan. Cepat kerjakan, jangan tunda-tunda. Sebab ingat, langkah pertama Saul di hari pertama, itu menentukan Tuhan berfirman di hari kedua. Di hari ketiga, Tuhan beresin semua masalah dia. Keledainya semua ketemu. Bahkan Tuhan berikan promosi dalam kehidupan Saul. Amin saudara. Wow, double portion blessing. Apa yang kau cari ternyata ketemu. Bahkan lebih daripada itu. Tuhan berikan promosi. Tuhan angkat kita. Wow. Satu perenungan lagi saudara. Langkah pertama menentukan mujizat di hari ketiga. Namun sayang sekali jika engkau menyerah di hari kedua. Ada quotes dunia juga berkata begini. Hari ini masa sesak. Besok lebih sesak. Tetapi lusa ada pengharapan. Sayangnya besok orang berhenti berjalan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita merasa sesak. Waktu dijalanin kok rasanya lebih sesak. Padahal besoknya lagi ada pengharapan. Kita keburu berhenti di hari kedua. Sayang. Nah buat saudara mungkin yang udah jalan setengah jalan ikut Tuhan. Kok rasanya makin banyak masalah. Saya mau dorong saudara, jangan berhenti. Sebab besok nanti pasti akan ada masa kelegaan, masa pengharapan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Saya nggak bagikan banyak, 3 kunci aja. Kita mau banyak nyembah hari ini, kita mau banyak masuk hadirat Tuhan. Yang pertama kunci untuk kita bisa ngalami pembalikan keadaan di mana Tuhan dapat mengubah masalah menjadi berkat dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus belajar hadapi masalah kita.
hadapi masalahmu. Langkah pertama Saul untuk menghadapi masalahnya menuntun kepada perubahan besar dalam hidupnya. Langkah pertama loh, menentukan perubahan besar dalam hidupnya. Saul bisa saja gak mau untuk pergi karena dia punya banyak karyawan. Tetapi dia memutuskan untuk melangkah sekalipun itu masalah yang bukan terjadi karena ulah dia. Dia jalanin. Nah waktu dia jalanin langkah pertama, ternyata langkah pertama dia menuntun kepada sebuah perubahan besar. Satu kali ada seorang jemaat konseling lewat WhatsApp, dia bilang, "Pak, saya kena kasus besar di perusahaan. Saya dianggap melakukan penipuan. Terus gimana Pak? Tolong doakan saya Pak, saya takut." "Oke. Lalu apa yang Bapak lakukan?" Saya bilang. Dia bilang gini, "Saya mengurung diri Pak di kamar kos, tapi saya muji nyembah. Saya nyanyi, saya berdoa. Pokoknya saya cuman keluar kamar, cuman makan. Masuk lagi saya berdoa, saya nyanyi nyembah." Wah puji Tuhan Pak, bagus. Tetapi saya mau tanya, Bapak kembali ke kantor gak untuk bertanggung jawab? "Enggak Pak, saya muji nyembah terus." "Waduh Pak," saya bilang, "muji nyembah itu perlu. Menguatkan iman, menguatkan roh, menguatkan hati untuk apa? Untuk melangkah." "Oh gitu Pak, oke." Singkat cerita, besok lusanya, akhirnya dia dengar, dia kembali ke perusahaannya. Dia mau bertanggung jawab. Berapa hari kemudian dia WhatsApp lagi sama saya, "Pak, puji Tuhan. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak seburuk apa yang terjadi. Waktu saya datang, saya minta maaf sama bos. Dan bos memaafkan saya, bahkan memberikan saya kepercayaan lagi." Wow, saya bilang. Di sini kita belajar. Pujian penyembahan, doa sungguh-sungguh. Yes, itu perlu. Tetapi berikutnya apa? Hadapi masalah kita. Amin. Jangan menghindar. Mau sampai berapa lama kita menghindar? Apalagi kita ketemu orang yang kita paling sebel. Hadapi. Mungkin itu masalah terbesarmu. Hadapi. Jangan menghindar. Justru seringkali lewat kita menghadapi orang yang kita sebel itu, sering ketemu, malah Tuhan bisa lembutkan hati kita. Justru semakin dihindar, kita cuma lupa sesaat. Waktu ingat ketemu lagi, dendam lagi, kesel lagi. Masalah gak beres. Seringkali kita sudah berpikir terlalu jauh. Padahal waktu kita jalanin, ternyata tidak sejauh apa yang kita pikirkan. Halo? Hari-hari ini mungkin kau lagi berusaha menghindar dari masalahmu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, yuk hadapi. Bersama dengan Tuhan, kita akan mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada sebuah pujian, saudara, kita nyanyi sama-sama yuk. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal juga dengan iman katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya. Hanya Yesus
penolong yang setia. Lagi dengan iman katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sambil angkat kedua tangan kita, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Wow, Dia penolong yang setia dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua, secara cepat. Apa yang kita harus lakukan untuk mengubah masalah menjadi berkat dalam hidup kita? Kita harus be positif, saudara. Ini poin yang kedua, be positif. Saul bilang gini, lebih baik kita pulang, nanti bukan keledai yang dipikirkan, tetapi kita. Sumber masalah Saul adalah perintah bapaknya. Tetapi lihat dalam perjalanan panjang, menempuh perjalanan yang begitu panjang tanpa hasil, dia tetap punya positive thinking. Dia tidak berpikiran negatif. Saudara, seringkali pikiran negatif membuat masalahmu lebih menjadi masalah. Mari kita mulai berpikir positif. Sebab bersama dengan Tuhan, firman bilang kita akan melakukan perkara-perkara yang kecil, yang besar. Gimana kita bisa melakukan perkara besar kalau pikiran kita negatif? Pikiran negatif hanya akan mengeringkan tulang, menyusahkan badan, membuat kita akhirnya tidak punya pengharapan. Baiklah kita mengubah pikiran kita, cara kita berpikir, sudut pandang kita. Be positif. Pikirkan sejenak apa yang menjadi masalahmu. Kalau masalahmu adalah sakit penyakit, pikirkan bahwa engkau akan disembuhkan. Kalau masalahmu adalah utang piutang, pikirkan bahwa Tuhan pasti bisa melunaskan. Kalau masalahmu adalah masalah keluarga, hubungan rumah tangga, pikirkan bahwa kasih Tuhan dapat memulihkan. Itu yang kita harus pikirkan. Yang berkenan, yang sempurna, yang baik, yang sedap didengar, yang di atas. Pikirkan semua itu. Be positif. Jujur saudara ya, dalam kehidupan ini saya punya namanya banyak anxiety. Rasa takut, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi jujur saudara, jujur ya. Ini memang gak enak didengar, tapi ini faktanya. Tuhan tidak pernah membawa saya menghindari anxiety saya. Tetapi justru Tuhan membawa saya menghadapi anxiety saya. Ada di satu titik saya udah gak mau pergi. Karena rasa udah gak nyaman, anxiety lagi tinggi. Dan saya sangat anxiety kalau harus perjalanan jauh. Tetapi ternyata justru Tuhan push. Tuhan paksa seolah-olah saya harus menghadapi. Apa yang saya harus lakukan waktu saya sudah dalam keadaan terjepit, mau tidak mau harus hadapi. Saya berusaha untuk pikirannya positif. Ini gak gampang. Istri saya selalu menguatkan saya, berkata, yuk Van, pikir positif. Terus pikir positif. Bahwa akan ada selalu kebaikan-kebaikan Tuhan, amin. Waktu saya sakit, dalam keadaan masih sakit, saya betul-betul udah gak punya pengharapan waktu itu. Karena divonis gak ada obatnya penyakit saya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini di saat saya sakit. Van, kamu lihat. Kalau dulu aku pernah tolong kamu.
Hari ini aku tolong lagi. Besok aku tolong lagi. Kalau ada masalah lagi lusa, aku tolong lagi. Kalau masalah sakitmu datang lagi tahun depan, aku tolong lagi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Masalah boleh datang, tetapi pertolongan Tuhan akan lebih banyak lagi datang dalam hidupan kita. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan, saudara. Wow. Angkat sebuah pujian ini ya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi dengan iman katakan yuk. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi katakan tak ada, oh tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu di sisi kami. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi katakan tak ada, oh tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu di sisiku. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Saudara sendiri nyanyikan yuk. Ku bersyukur. Sekalipun kita gak ngerti, sekalipun mata kami belum melihat jalan-Mu Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami gak ngerti akan yang terjadi, kami mau bersyukur, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Shandaya yarara, shandaya yarara. Kunci yang terakhir, saudara, yang ketiga. Bagaimana pada akhirnya Saul dapat mengubah masalah menjadi berkat dalam hidup dia. Ini kunci kita. Yang ketiga adalah kerjakan sampai selesai. Until finish. Sampai selesai. Saat bujangnya ajak dia untuk teruskan perjalanan, dia tetap kerjakan. Tetapi orang ini berkata kepadanya, bujangnya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Banyak orang mungkin bagus dalam memulai karir hidupnya. Baik, bagus dalam memulai kehidupan rohaninya. Tetapi tidak menyelesaikan sampai akhir. Ayah saya pernah bilang gini, Van, kalau kamu gak berhasil menyelesaikan satu masalah, kamu akan terbiasa untuk tidak menyelesaikan masalah lain. Tapi Pak, ini udah berat banget, kayaknya udah gak mampu. Iya. Tetapi kalau kamu menyerah sekarang, maka dalam proses berikutnya, masalah berikutnya, kamu pun tidak akan pernah selesai. Ini bicara mengenai mentalitas. Biarlah mentalitas kita hari-hari ini dirubah. Jangan setengah jalan berhenti, setengah jalan berhenti. Kita mau kerjakan sampai selesai. Sampai kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan kita, amin. Dengan cara Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan, aduh kok susah gini, udahlah. Pakai cara dunia lagi aja kayak dulu lah. Kayaknya dulu lebih baik-baik aja. No, kita mau kerjakan sampai selesai, amin. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, berdoa sampai engkau dijawab dengan kesembuhan. Kalau kau berdoa untuk pemulihan ekonomi, usaha, berdoa, bekerja sampai ekonomimu dipulihkan. Jangan berhenti di jalan. Amin. Yes. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Seorang teman saya, satu komunitas dengan saya, tiba-tiba dia mendapat sebuah masalah yang gak pernah dia pikir. Dia punya karyawan, pegawai kepercayaan, saudara, yang sudah berbelas-belas tahun ikut dia. Dan semuanya baik-baik saja. Nah, saking dekatnya, karyawan ini saking tahu semua tentang dia, saking kepercayaan. Sampai dia tahu informasi-informasi pribadi dari teman saya ini. Nah, singkat cerita, tiba-tiba datang tagihan kartu kredit. Cukup besar jumlahnya, dia kaget. Saya gak pakai. Kartu kreditnya aja udah kadaluarsa, gak saya perpanjang, gak dikirim kartu baru. Kok bisa ada yang pakai? Nah, langsung telepon. Tolong dong bang, ini kartu kredit saya ada yang salah menyalahgunakan. Enggak pak, benar pak. Loh, bapak aja gak kirim kartunya ke saya, bagaimana saya bisa belanjakan? Oh udah dikirim pak, sama bapak sudah diaktifasi. Ah kapan? Oh udah tanggal sekian pak, ada catatannya. Dia bingung siapa. Oh ternyata karyawannya, saudara.
Dan ternyata karyawannya baru saja seminggu sebelumnya mengundurkan diri. Mau pulang kampung katanya. Wah udah gak bisa dicari, nomornya diteleponin udah ganti. Wah udah ketempuhan. Mau gak mau dia harus bayar saudara. Dia gak pakai dia harus bayar. Cukup besar jumlahnya. Gak berhenti sampai di sana. Masalah berikutnya datang lagi dalam hidup dia. Ternyata selama ini dia titipin uang untuk bayar pajak perusahaan dia. Gak dibayarin saudara, dikantongin. Sampai datanglah tagihan dari kantor pajak. Anda telat bayar pajak. Harus bayar denda pajak. Ketempuhan masalah 2 kali saudara. Mau gak mau akhirnya dibayar. Dia mikir, aduh apes banget hidup saya. Katanya gitu saudara. Tapi dia kerjakan. Dia jalanin. Sekalipun gak enak. Sekalipun dirugikan. Dia jalanin. Waktu ngobrol-ngobrol udahlah. Yang penting tetap ucap syukur. Yang penting makan masih cukup. Hidup semua baik-baik saja. Semua sehat. Iya udah. Kita ucap syukur. Jadi dia cuma ucap syukur. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba. Nah ini juga berkat bisa datang tiba-tiba saudara. Tuhan ngerubah keadaan juga bisa tiba-tiba begitu saudara ya. Tiba-tiba ada salah satu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Tiba-tiba order sama dia. Sekian ribu hal yang sekian ribu pamflet begitulah intinya karena dia bergerak di bidang percetakan. Nah perusahaannya bilang gini, Pak sebelum saya mau order saya mau tanya dulu Pak. Kalau Bapak bayar pajaknya perusahaan beres gak? Beres Pak dengan yakin, kenapa? Ya baru diberesin gitu kan gara-gara baru kena denda gitu ya, baru apes. Beres dong Pak, ini baru selesai nih buktinya. Oh bagus Pak kalau gitu. Wah kalau gini tenang ya bisnis sama Bapak. Kalau gitu tunggu ya Pak, nanti kita akan kirim tender berikutnya. Tender berikutnya bukan 1000 piece, puluhan ribu, ratusan ribu piece saudara. Wow gak ada kemuliaan buat Tuhan saudara. Mungkin waktu masalah datang gak enak, kita bilang kenapa? Kenapa ini terjadi dengan hidupku? Bahkan mungkin sampai hari ini kau bertanya-tanya kenapa sempat ada masalah itu dalam hidupku dan itu kenapa terjadi buat aku? Kenapa bukan buat dia? Hari ini Tuhan jawab. Karena Tuhan mau bikin mujizat dalam hidup Anda. Amin. Rubah paradigma kita. Rubah cara pandang kita. Yang mau boleh katakan amin. 3 kunci kita belajar, kita kerjakan. Saya yakin. Firman Tuhan ajar kita. Firman Tuhan yang akan menjamin bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan apa yang kita kerjakan pasti akan digenapi. Amin saudara. Saya selesai. Ada satu lagu yang baik sekali ya. Sangat memberkati. Biar ini jadi nyanyian iman kita. Ku yakin dan percaya. Saudara tahu lagu ini? Nyanyi sama-sama ya. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yuk lagi katakan ku yakin. Ku yakin dan percaya, amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sambil bangkit berdiri yuk. Angkat iman kita. Ku yakin dan percaya, amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, amin. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yuk lagi katakan dengan iman. Ku yakin dan percaya. Saat ini Tuhan, biar Kau yang menjamah umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan kasih pengharapan yang baru.
Hubungan yang hancur Tuhan pulihkan saat ini. Jamah umat-Mu Tuhan. Amin. Lagi katakan ku yakin. Oh, amin, amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Saudara yang hadir onsite, mungkin kau datang dengan banyak masalah, beban berat. Mungkin kau sudah mulai hilang pengharapan sama Tuhan. Mungkin pengharapanmu tinggal remah-remah. Masalah datang bertubi-tubi. Sepertinya kau tidak punya jalan keluar. Hubunganmu dengan Tuhan lagi gak baik-baik aja. Kalau kau rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Saudara yang di YouTube, saudara yang menyaksikan secara online, angkat kedua tanganmu sama Tuhan yuk. Engkau yang butuh Tuhan, engkau yang butuh jawaban, angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Engkau yang butuh kesembuhan, butuh pembebasan dari masalah finansial, masalah-masalah lain yang terjadi bertubi-tubi. Angkat tanganmu sama Tuhan. Kuasanya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan akan menjamahmu saat ini. Izinkan Dia bekerja saat ini. Kuasa-Mu saat ini menjamah umat-Mu Tuhan. Syadaria rabataka ada ya Kau yang sudah bisa berbahasa roh, bangun rohmu sama Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Sakit penyakit apapun, tumor, miom, kanker, benjolan, penyakit otak, stroke, penyakit mata, telinga, jantung, hati, ginjal, semua organ-organ tubuhmu yang bermasalah, paru-paru, lambung, pencernaan, pembuluh darah dan tulang. Saat ini kuasa bilur darah Yesus menyentuhmu, menjamahmu, sembuh dalam nama Yesus. Penyakit autoimun, diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan kau yang mengalami COVID-19 Omikron, koma dan kritis, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, berhembuslah nafas hidup Allah, menjamahmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masalah keluarga, masalah pemulihan hubungan dalam rumah tangga, kau yang rindu punya keturunan, kau yang rindu ekonomimu dipulihkan, angkat tanganmu sama Tuhan. Biar saat ini kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Mengalir, jamah, jamah Tuhan. Sikiri ada Tuhan taruh di hati saya begitu kuat. Ada seseorang yang lagi ngalami hatinya terluka begitu berat. Karena kepercayaan yang kau berikan pada seseorang ternyata dihianati. Dan hatimu begitu pahit, bahkan kau berkata, aku gak bisa ngampuni. Engkau menjerit, kau berteriak dalam hatimu. Tapi rasanya
tidak ada kelegaan. Hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengasihimu lebih dari sakit hatimu. Izinkan kasihnya menjamahmu saat ini. Engkau yang alami luka hati. Engkau mungkin dibuang oleh orang tuamu. Engkau ditinggal oleh pasanganmu. Engkau dikecewakan begitu rupa. Angkat tangan kananmu sama Tuhan dan taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu sama Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hati yang terluka. Biar saat ini Tuhan kau jamah, sembuhkan, pulihkan, 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 pulihkan. Pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu. Jamah umat-Mu Tuhan. Pulihkan setiap hati yang terluka. Jamah mereka, jamah. Jamah. Pemulihan sedang terjadi. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Peluk mereka. Peluk mereka Roh Kudus. Hiburkan mereka Roh Kudus. Oh, biar kuasa pengampunan yang daripada-Mu turut saat ini. Kuasa pengampunan dari salib Kristus tercurah saat ini. Pulihkan setiap hubungan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Yes, yes. Firman-Mu berkata, waktu Daud memainkan kecapi, waktu Daud menyembah, roh jahat undur daripada Saul. Dan saat ini kami percaya di dalam doa pujian penyembahan, ada kuasa yang dapat membebaskan dari segala keterikatan. Yuk masuk dalam penyembahan yuk. Shandari bara 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 bara. Kiri bara 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 sikiri bara bara bara. Sikiri bara 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 bara. Shandai arararamu. Kalau engkau mengalami keterikatan terhadap dosa yang sudah begitu lama dan kau rasanya tidak berdaya, kau tidak dapat melepaskannya dan kau terikat dengannya, mungkin kau terikat dengan obat-obatan. Saat ini, waktu penyembahan dinaikkan, kuasa Tuhan akan turun menjamahmu. Sikiri raba 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 raba. Shandari arararamu. Shandaya rararare, haleluya, haleluya, oh. Shandaya rararamo, ya rararare, haleluya, haleluya, oh. Shandaya rararamo. Meteraikan firman-Mu Tuhan, hamba-Mu selesai tapi Engkau belum selesai. Kau akan terus memberikan pertumbuhan kerohanian untuk setiap kami hari lepas hari.
Dan kami meteraikan setiap pengurapan, kesembuhan, pemulihan yang kami terima. Dan kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima itu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.